mundur dari kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasi di Bogor, di mana saat itu saya ketua panitianya. Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat. Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miamas sampai Pulau Rote yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas, menuju KLB Partai Demokrat 2021 untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya demokratis, terbuka dan modern yang merupakan landasan partai yang didirikan oleh para pendiri. Ingin mengambil alih kepemimpinan partai yang sah. Gerakan ini hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah. Kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader Demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah. Kalau gerakan ini berhasil, karena ada yang ingin membeli partai kita, dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan. Pasca Marzuki Ali dan Gede Pasek, giliran Johnny Allen buat SBY babak belur. Haduh. Desakan untuk menyelenggarakan KLB semakin besar. Kekecewaan kader Demokrat akan kepemimpinan AHY sudah tak terbendung. Meski AHY telah mengadu domba Muldoko dan Jokowi hingga memecat beberapa DPC, upaya itu tidak menyurutkan nasib buruknya. SBY yang turun gunung dengan jargon Demokrat not for sale, akhirnya pun cuma dianggap angin lalu. Satu persatu senior partai mulai berbicara, membongkar boroknya. Sebelumnya Marzuki Ali telah mengungkapkan cerita pengkhianatan SBY ke Megawati. Dirinya menyebut sebagai orang pertama yang dicurhati SBY soal kebodohan Mega yang kecolongan 2 kali dari dirinya. Yang pertama, pembelotan SBY sebagai menteri. Yang kedua, ajakan SBY kepada JK untuk membelot. Selain itu, Gede Pasek juga mengungkap pengkhianatan SBY kepada dirinya dan Anas Urbaningrum. Bukannya melaksanakan amanah orang yang memperjuangkannya sebagai ketum partai, SBY malah membuat Demokrat menjadi partai dinasti. Dan kini giliran Johnny Allen Marbun yang angkat bicara. Dilansir CNN, Johnny bercerita bahwa SBY yang berstatus sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat membentuk presidium setelah Anas tersandung kasus hukum dan belum berstatus sebagai tersangka. Saat itu Anas menjadi ketum Demokrat hasil Kongres 2. SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium di mana ketuanya SBY dan wakil ketuanya adalah Anas Urbaningrum. Anas yang tidak memiliki fungsi lagi menjalankan roda Partai Demokrat sebagai ketum. Inilah kudeta yang pernah terjadi di Demokrat, kata Johnny dalam keterangannya. Setelah itu Johnny menjelaskan KLB pertama digelar di Bali tahun 2013. Saat itu SBY langsung dipilih sebagai ketum Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum yang sudah berstatus sebagai tersangka karena terjerat kasus hukum. SBY, kata dia, sempat mengatakan hanya melanjutkan kepemimpinan Anas hingga 2015. Johnny juga menjelaskan dirinya sempat diperintah SBY untuk membujuk Marzuki Ali agar tidak maju sebagai kandidat ketua umum pada KLB itu. Padahal Marzuki mendapatkan suara terbesar kedua setelah Anas pada Kongres tahun 2010. Kongres 4 2015 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya Kongres agar dia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Demokrat. Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, demikian kata Johnny. Tak berhenti sampai di situ, Johnny menyatakan SBY juga telah merekayasa Kongres 5 Partai Demokrat yang digelar 15 Maret 2020 di Senayan, Jakarta. SBY, kata dia, tak membahas mengenai tatip acara Kongres 5 mengenai mekanisme pemilihan ketua umum. Kongres 5 Partai Demokrat kala itu menghasilkan keputusan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono ditetapkan sebagai ketua umum Demokrat. Selain itu tidak ada laporan pertanggungjawaban dari ketua umum SBY. Setelah pidato ketua umum SBY, peserta Kongres yang tidak punya hak suara pun diusir keluar dari arena Kongres, demikian kata dia. Johnny juga bercerita SBY telah membuat aturan yang mengamputasi hak-hak para pengurus DPC dan DPD di seluruh Indonesia.
Tak hanya itu, DPP Partai Demokrat juga mengambil iuran para anggota fraksi Partai Demokrat yang menduduki jabatan di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Itu untuk sebagian disetor ke DPP dan hak penentuan kepala daerah tanpa ada pertanggungjawabannya, demikian kata Joni. Joni Allen merupakan satu dari 6 kader Partai Demokrat yang telah diberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat. Selain Joni, terdapat nama Darmizal Yusudarso, Tri Yulianto, Sofatilah Mohzaib, Ahmad Yahya hingga Marzuki Ali juga telah diperhentikan. Dari cerita beberapa senior Partai Demokrat, kita tahu betapa busuk dan liciknya seorang SBY, persis Soeharto yang membagi-bagi kekuasaan kepada anak-anaknya. Cara licik ini juga dipakai SBY. Mungkin pembentukan yayasan-yayasan juga terinspirasi dari cara Orde Baru. Bedanya SBY lebih kemaruk ketimbang Soeharto, tak hanya soal kekuasaan di pemerintah, tetapi juga ambisi menguasai partai politik. Dan Demokrat yang selama ini identik dengan dirinya ternyata diambil dengan cara-cara yang kotor. SBY yang terpilih dari KLB tiba-tiba anti KLB demi melanggengkan Agus. Padahal kalau mau berkaca dari Soeharto, kejatuhannya tidak bisa dipisahkan dengan keluarga. Meski Soeharto diingatkan tak mengajak anak-anaknya, dia akhirnya mengabaikan dan takluk dengan keluarga sendiri. Kini SBY menjelma menjadi Soeharto kedua yang takluk dengan ambisi politik dinasti. Betanya, ambisi berkuasa justru datang dari dorongan SBY hingga mengorbankan karir militer AHY. Dari kedua mantan, seharusnya negara ini belajar betapa ambisi keluarga bisa menghancurkan segalanya. Karena negara ini bukan kerajaan, melainkan demokrasi konstitusional. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Neha Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu